Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya atas nama Asep Fahrudin. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan manusia dan pendidikan. Yang dimana manusia dan pendidikan mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka ada beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Dan di sini tentang pendidikan ada beberapa tentang pendidikan. Ada pendidikan sebagai proses transformasi, ada pendidikan sebagai proses pembentukan, ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, ada pendidikan definisi pendidikan menurut GBHN. Dan di sini menurut pendidikan sebagai proses transformasi. Yang ke satu, pendidikan sebagai transformasi, budaya pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai kebudayaan mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Selanjutnya, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap bersinambungan atau prosedur, dan sistematik karena berlangsung dalam semua situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi atau lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Di sini, untuk pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Selanjutnya, definisi menurut GBHN. Di sini definisi pendidikan menurut GBHN tahun 1988 atau BP7 Pusat 1990 memberikan batasan tentang pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, di sini ada Passion Education, yang dimana di sini ada pengertian sifat hakikat manusia. Di sini sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri khas atau karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Wujud sifat hakikat manusia, yang dimana wujud sifat hakikat manusia ini, hakikat wujudnya ialah bahwa manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungannya. Dan selanjutnya, di sini ada sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan.
Di sini eksistensialisme telah dikemukakan oleh paham eksistensialisme mengenai wujud sifat hakikat manusia atau yang tidak dimiliki oleh hewan, dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan. Yang diantaranya ada kemampuan menyadari diri, ada kemampuan bereksistensi, di sini ada pemilikan kata hati, ada moral, ada kemampuan bertanggung jawab, ada rasa kebebasan, ada kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Dan selanjutnya di sini ada konsepsi manusia dengan behaviorisme. Di sini teori kaum ini lebih dikenal dengan nama teori belajar. Karena menurut mereka, seluruh perilaku manusia atau kecuali insting adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Di sini behaviorisme tidak membahas baik buruknya manusia, rasional ataupun emosionalnya. Dia hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Maka timbullah konsep manusia mesin, Homo mechanicus. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini sifat hakikat manusia dan segenap dimensinya hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Ciri-ciri yang khas tersebut membedakan secara prinsipal dunia hewan dari dunia manusia. Adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Sekaligus hewan, salah satu sifat hakikat yang istimewa ialah adanya kemampuan menghayati kebahagiaan. Pada manusia, semua sifat hakikat manusia dapat dan harus ditumbuh kembangkan oleh pendidikan. Berkat pendidikan, maka sifat hakikat manusia dapat ditumbuh kembangkan secara selaras berimbang sehingga menjadi manusia yang utuh. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.